Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 contoh bisnis. Yang pertama adalah online shop. Online shop sendiri artinya ialah menjual suatu produk melalui media internet. Nah, jadi, konsumen yang ingin membeli suatu produk itu tidak diharuskan untuk langsung menuju ke tokonya gitu. Jadi, konsumen yang ingin membeli bisa melihatnya melalui media, misalnya Instagram, dan hasil dari online shop pun cukup tinggi ya, lumayan omsetnya. Banyak kalangan muda yang sekarang membuka bisnis online shop ini. Menurut pandangan Islam, online shop ini diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu sesuatu yang dijual tidak boleh bersifat haram. Barang yang dijual harus sesuai dengan foto yang ada di gambar. Terus selanjutnya, barang yang dikirimkan tidak boleh cacat, dan ketentuan-ketentuan dari barang dijelaskan dari awal kepada konsumen. Lalu yang kedua, menjual makanan ringan. Menjual makanan ringan bisa yang dijual itu makanan buatan sendiri, ataupun bisa makanan yang mengambil dari produsen. Bisnis makanan ini adalah bisnis usaha kecil yang menghasilkan banyak uang dan hasilnya pun menggiurkan. Menurut pandangan Islam, hal ini diperbolehkan asalkan makanan yang dijual itu sifatnya halal dan bahan-bahannya pun tidak mengandung bahan-bahan yang haram, misalnya tidak mengandung minyak babi. Lalu yang kedua, makanan itu masih layak untuk dimakan. Layak untuk dimakan di sini artinya makanan itu tidak basi atau expired. Lalu kemudian cara pengolahannya benar. Lalu yang ketiga ada endorsement. Endorsement sendiri artinya mempromosikan suatu produk melalui review. Nah, review itu bisa dilakukan melalui Instagram, seperti yang dilakukan para artis-artis atau selebgram gitu. Dan dengan begitu, review akan mendapatkan sebuah bayaran. Menurut pandangan Islam, jika yang dilakukan itu mengandung unsur penipuan, misalnya hanya mengada-ngada sesuatu barang yang akan direview dan merugikan konsumen yang ingin membelinya, nah itu dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Dan apabila preview itu perempuan ataupun laki-laki sama saja sih sebenarnya. Yang penting itu menjaga auratnya masing-masing. Lalu produk yang ditawarkan tidak berupa barang maksiat, misalnya mereview minuman keras. Lalu tidak menggunakan musik yang bersifat maksiat, misalnya disco seperti itu. Yang keempat yaitu laundry. Laundry sendiri artinya orang yang menjual jasa mencuci pakaian. Nah, sering nih mahasiswa biasanya menggunakan jasa ini karena banyak mahasiswa yang kayak mengeluh gitu kalau mau nyuci sendiri, mungkin banyak pekerjaan, mereka cari simpel untuk melaundrikan baju-baju mereka. Nah, gimana pandangan kegiatan ini menurut Islam? Hal ini diperbolehkan ya, asalkan baju yang akan dilaundry, maksudnya baju yang sudah dilaundry
itu benar-benar bersih dari najis apapun. Dan jika ada kerusakan pada baju, itu ditanggung oleh produsen. Maksudnya oleh pengusaha laundry itu sendiri. Yang terakhir ada fotografer. Nah, ini nih banyak diminati para remaja sekarang. Pekerjaan ini menawarkan jasa berupa sebuah foto misalnya foto alam, foto tentang manusia. Menurut pandangan Islam sendiri, hal ini diperbolehkan jika sesuatu yang difoto itu tidak mengandung sara dan misalnya pada proses pemotretan tidak ditujukan untuk sebuah maksiat. Nah, misalnya kayak gini, objeknya manusia. Nah, misalnya manusia itu membuka auratnya di dalam foto tersebut. Nah, itu sifatnya haram bagi agama Islam. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum.